Hai guys, kali ini kita mau praktekkan initializing NVR 4116 4x2 Lite series dari awal. Jadi ini NVR-nya masih baru, jadi masih dalam kondisi default ya. Jadi di sini nanti kita akan lihat inisialisasinya seperti apa dan apa saja langkah yang harus dilakukan. Oke. Ini NVR sudah saya hidupkan dan sedang menunggu untuk bootingnya ya. Jadi di sini NVR sudah kita plug ke power dan sudah tampil tampilannya tadi ya, tampilan setelah booting. Nah, di sini sudah tampil gridnya. Ini 16 channel ya. Jadi di sini ada pilihan untuk bahasa dan lokasi. Jadi ini kita harus lakukan inisialisasi dulu, karena kalau tidak diinisialisasi NVR belum bisa digunakan. Oke. Di sini kita bisa pilih Indonesia karena kita sedang ada di Indonesia ya. Indonesia. Oke. Language English dan video standarnya adalah PAL. Kita next. Agreement, kita checklist, lalu kita next. Lalu untuk zona waktu sekarang adalah waktu Jakarta pukul 22.18 tepat. Oke, ini adalah untuk password baru. Kita harus buat password baru, bisa dengan kombinasi angka dan huruf. Saya buat di sini password standar saja. Kita ulang ya. Buat ya. Oke, kita masukkan confirm password. Oke, kita next. Pattern bisa dibuat, bisa tidak. Kalau tidak mau dibuat, di skip saja. Lalu untuk security question dan email ini bisa diisi. Sekedar informasi bahwa untuk NVR ini sudah dilengkapi oleh tombol reset. Jadi semisal ada lupa password bisa dilakukan oleh tombol reset. Oke, ini saya hilangkan karena saya nanti dengan tombol reset saja. Oke, kita cek update, kita next saja. Ini adalah rangkumannya tadi ya, bahasa, video standar dan lain-lain. Kita next. Untuk jam waktu sudah sesuai, kita next. Holiday kita next saja, bisa kita setting belakangan. Lalu untuk NVR sendiri, IP defaultnya adalah 108. IP default ini berlaku untuk semua kamera juga. Jadi IP-nya NVR ini kita harus ganti supaya tidak bentrok ya. Kita ubah saja ke 109 contohnya. Untuk mengetahui dia bentrok atau tidak, kita bisa tes. Available berarti tidak ada bentrok. Oke. Oke, 109 ya. Kita next. P2P kita enable untuk bisa online. Next. Registrasi kamera dapat dilakukan belakangan ya. Kita next saja. Settingan recording juga kita next. Thank you for purchasing our product. Ini sudah oke. Sekarang kita mau kamera registrasi IP. Oke, kita cukup masuk ke main menu, lalu masuk ke kamera, dan kita bisa lihat untuk menunya ya. Di registrasi kita device saja. Di sini ada dua kamera yang sudah saya koneksikan, namun belum saya inisialisasi. Jadi ini masih silang. Lalu IP defaultnya masih sama dan yang membedakan adalah MAC addressnya. Oke, ini kita bisa lakukan inisialisasi sebelum kita add kameranya. Dengan kita centang, lalu initialize. Kamera akan menggunakan username dan password serta email info dari NVR. Oke, next. Di sini kita bisa ubah IP startnya ya. Saya ubah ke 111. Incremental value ini artinya adalah jaraknya ya. Jadi nanti setelah 111 akan berurutan ke 112 dan seterusnya.
ini kameranya yang mau kita inisialisasi, kita next. Maka akan inisialisasi oke, mode VIP oke, kita oke. Nanti kita searching lagi, maka status sudah oke, centang hijau, dan kita bisa langsung add ya. Kita bisa pilih, kalau nanti ada lebih dari 2 kamera berarti akan berurutan ke bawah. Kita next, lalu kita add. Nanti status kamera akan menjadi online, dan kamera sudah bisa kita lihat view-nya. Oke, ini adalah view-nya ya. Kita zoom saja untuk view 4. Oke, kamera sudah zoom, dan lalu kita akan setting P2P-nya. Oke guys, tadi sudah selesai untuk inisialisasi NVR dan juga kamera registrasi di NVR. Sekarang kita mau coba online. Di sini saya sudah mengkoneksikan NVR ke jaringan di rumah saya. Nanti di network ini kita lihat di P2P itu status masih offline. Ini dikarenakan karena network di saya masih statik. Untuk itu kita harus lakukan DHCP dulu supaya mendapatkan IP dari modem internet. Kita apply, kita keluar sebentar sampai, nah ini akan offline ya sementara ya untuk kamera. Jadi kita lihat di network. Nah, NVR mendapatkan IP DHCP 105 dari modem internet. DNS-nya saya menggunakan Bisnet. Ini kita akan lihat status di P2P-nya masih sudah online. Berarti ini sudah bisa mengudara, dan di sini kita juga bisa langsung statik ya. Kita buat statik di sini dengan IP yang diberikan. Kita tes available, tidak ada bentrok. Oke. Kita apply. Oke, ini karena alternate masih 0, kita isi saja pakai DNS Google ya. Ini kebetulan untuk gateway-nya, DNS-nya maksud saya itu otomatis ya dari modem internet saya. Apply. Kita cek di P2P-nya sudah online. Oke, ini berarti sudah masih sudah bisa untuk mengudara. Sekarang kita akan lihat di softwarenya. Softwarenya saya akan buka handphone saya. Ini Message Plus ya. Nah, ini kita masuk ke menu P2P lagi. Nah, di sini ada SN ya. Di sini saya menggunakan handphone satu lagi. Kita akan add device. Oke. Dengan cara kita klik ini. Nanti di sini kita bisa langsung device list, kita bisa plus ya. Kita bisa tambahkan. Nah, ini dia akan scan. Nah, ini kita scan SN-nya. Oke, sudah tampil SN-nya segini. Kita next. Itu jenisnya adalah NVR. Nah, di sini kita masukkan device name-nya. Jadi saya masukkan NVR test 1 contoh ya. Terus username admin dan passwordnya adalah password NVR yang tadi sudah diinput ya. Saya masukkan di sini. Oke, jika sudah, ini kita save ya di tombol ini. Oke, maka dia akan tampil ya. Ini adalah tampilan daripada NVR test yang saya gunakan menggunakan P2P. Kita lihat juga di live view-nya ya. Oke, sama ya. Ini saya miringkan. Sama ya. Jadi ini NVR sudah dalam kondisi online. Oke.
Oke, kalau saya gerak sini itu sama gerakannya. Oke guys, demikian tutorial kali ini. Ciao.